Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Pada video kali ini saya akan kembali menyambung sebuah ajaran berjudul Ajaran dan Pemikiran Syekh Siti Jenar II ke-78. Hidup itu bersifat baru dengan ponco indro. Ponco indro ini merupakan barang pinjaman yang jika sudah diminta oleh yang mempunyai akan menjadi tanah dan membusuk, hancur lebur, bersifat najis. Oleh karena itu, ponco indro tidak dapat dipakai sebagai pedoman hidup. Demikian pula budi, pikiran, angan-angan, dan kesadaran berasal dari ponco indro tidak dapat dipakai sebagai pandangan hidup. Akal dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa, tidur, dan seringkali tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak kita berbuat dengki, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki juga akan menimbulkan kejahatan, kesombongan yang pada akhirnya membawa manusia ke dalam kenistaan dan menodai citranya. Kalau sudah sampai sedemikian parahnya, manusia biasanya baru menyesali perbuatannya. Ke-79. Apakah tidak tahu bahwa penampilan bentuk daging, urat, sungsum bisa merusak, dan bagaimana cara Anda memperbaikinya? Biarpun sembahyang 1000 kali, tiap harinya akhirnya mati juga. Meskipun badan Anda tutupi, akhirnya kena debu juga. Tetapi jika penampilan bentuknya seperti Tuhan, apakah para wali dapat membawa pulang dagingnya? Saya rasa tidak dapat. Alam semesta ini adalah baru. Tuhan tidak akan membentuk dunia ini 2 kali dan juga tidak akan membuat tatanan baru. Ke-80. Mayat-mayat berkeliaran kemana-mana, ke utara dan ke timur, mencari makan dan sandang yang bagus dan permata serta perhiasan yang berkilauan, tanpa mengetahui bahwa mereka adalah mayat-mayat belaka yang naik kereta, dokar, atau bendi. Itu juga mayat, meskipun seringkali ia berwatak keji terhadap sesamanya. Ke-81. Orang yang dihadapi oleh hamba sahayanya duduk di kursi, kaya raya, mempunyai tanah dan rumah yang mewah. Mereka sangat senang dan bangga. Apakah ia tidak tahu bahwa semua benda yang terdapat di dunia akan musnah menjadi tanah? Meskipun demikian, ia bersifat sombong lagi jongkak. Oh, berbelas kasihan saya kepadanya. Ia tidak tahu akan sifat-sifat dan citra dirinya sebagai mayat. Ia merasa dirinya yang paling cukup pandai. Ke-82. Di dalam kematian ada surga dan neraka. Dijumpai untung serta sial. Keadaan di dunia seperti ini menurut Syekh Siti Jenar sesuai dengan dalil Samarokandi. Al-Mayyit Bikruhi Fayajitu Kabillahu. Artinya, sesungguhnya orang yang mati menemukan jiwa raga dan memperoleh pahala serta neraka. Ke-83. Keadaan itulah yang dialami manusia sekarang. Demikian pendapat Syekh Siti Jenar, yang pada akhirnya Siti Jenar siang malam berusaha untuk mensucikan budi serta menguasai ilmu luhur dengan kemuliaan jiwa.
Ke-84. Di alam kematian terdapat surga dan neraka, yakni bertemu dengan kebahagiaan dan kecelakaan, dipenuhi oleh hamparan keduniawian. Ini cocok dengan dalil Samarakandi, anal mayit bikutri wayajidu katibahu. Sesungguhnya orang mati itu akan mendapatkan raga bangkainya terkena pahala surga serta neraka. Ke-85. Surga neraka tidaklah kekal dan dapat lebur, ataupun letaknya hanya dalam rasa hati masing-masing pribadi. Senang puas itulah surga, adapun neraka ialah jengkel, kecewa dalam hati bahwa surga neraka terdapat di akhirat. Itulah hal yang semata hayal, tidak termakan akal. Ke-86. Sesungguhnya menurut ajaran Islam pun surga dan neraka tidak kekal. Yang menganggap kekal surga neraka itu adalah kalangan awam. Sesungguhnya mereka berdua wajib rusak dan binasa. Hanya Allah zat yang wajib abadi, kekal, langgeng, dan azali. Ke-87. Sesungguhnya tempat kebahagiaan dan kemuliaan yang disebut swarga oleh orang-orang Hindu Buddha di dalam Islam disebut dengan nama Jannah, yang bermakna tempat sangat menyenangkan yang di dalamnya hanya terdapat kebahagiaan dan kegembiraan. Hampir mirip dengan swarga yang dikenal di dalam Siwa Buddha. Di dalam Islam dikenal ada 7 surga besar yang disebut Al-Ailin, Al-Firdaus, Al-Aden, Al-Na'im, Al-Khuld, Al-Mawa, dan Darussalam. Di surga-surga itulah amalan orang-orang yang baik ditempatkan sesuai amal ibadahnya selama hidup di dunia. Ke-88. Sementara itu, tidak berbeda dengan ajaran Siwa Buddha yang meyakini adanya alam bawah, yaitu neraka yang bertingkat-tingkat dan jumlahnya sebanyak jenis siksaan. Islam pun mengajarkan demikian. Jika dalam ajaran Siwa Buddha dikenal ada 7 neraka besar, yaitu Sutolo, Wotolo, Toloto, Mohotolo, Sotolo, Otolo, dan Patolo, maka dalam Islam juga dikenal tingkatan neraka, yaitu Jahanam, Hudhama, Hawiyah, Sakor, Jahim, Dalwail. Ke-89. Sebetulnya yang disebut awal dan akhir itu berada dalam cipta kita pribadi. Seumpama jasad di dalam kehidupan ini sebelum dilengkapi dengan perabot lengkap seperti umur 60 tahun, di situ masih disebut sebagai awal, maka disebut masyrik, yang maknanya mengangkat atau awal penempatan manusia serta genapnya hidup. Ke-90. Yang saya sebut maghrib itu penghabisan. Maksudnya saat penghabisan mendekati akhir, maksudnya setelah melalui segala hidup di dunia, maka sejatinya awal itu memulai, akhir mengakhiri. Jika memang bukan adanya zaman alam dunia atau zaman akhirat, itu semua masih dalam keadaan hidup semua. Ke-91. Untuk keadaan kematian saya sebut akhirat, hanyalah bentuk dari bergantinya keadaan saja. Adapun sesungguhnya
Mati itu juga kiamat. Kiamat itu perkumpulan. Mati itu roh. Jadi semua roh itu kalau sudah menjadi satu, hanya tinggal kesempurnaannya saja. Ke-92. Moksanya roh saya sebut mati, karena dari roh itu terwujud keberadaan zat semua. Letaknya kesempurnaan roh itu adalah musnahnya zat. Akan tetapi bagi penerapan makrifat, hanya yang waspada dan tetap yang bisa menerapkan aturannya. Di samping semua itu, sesungguhnya semuanya juga hanya akan kembali kepada asalnya masing-masing. Ke-93. Ketahuilah bahwa surga dan neraka itu dua wujud. Terjadinya dari keadaan, wujud makhluk itu dari kejadian. Surga dan neraka sekarang sudah tampak, terbentuk oleh kejadian yang nyata. Ke-94. Saya berikan kiasan sebagai tanda bukti adanya surga. Sekarang ini sama sekali berdasarkan wujud dan kejadian di dunia. Surga yang luhur itu terletak dalam perasaan hati yang senang. Tidak kurang orang duduk dalam kereta yang bagus, merasa sedih, bahkan menangis terseduh-seduh. Sedang seorang pedagang keliling berjalan kaki sambil memikul barang, dagangannya menyanyi sepanjang hari. Ia menyanyikan berbagai macam lagu dengan suara yang terdengar mengalun merdu, sekalipun ia memikul, menggendong, menjinjing, atau menyunggi barang dagangannya pergi ke Semarang. Ia itu menemukan surganya karena merasa senang dan bahagia. Ia tidur di rumah penginapan umum berbantal kayu sebagai kalang kepala. Dikerumuni serangga penghisap darah, tetapi ia dapat tidur nyenyak. Ke-95. Orang di surga segala macam barang serba ada. Kalau ingin bepergian serba enak, karena kereta bendi tersedia untuk mondar-mandir kemana saja. Tetapi apabila nerakanya datang, menangislah ia bersama istri atau suaminya dan anak-anaknya. Ke-96. Manusia yang sejati itu ialah yang mempunyai hak dan kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, serta mandiri diri pribadi. Sebagai hamba ia menjadi sukmo, sedang yang sukmo menjadi nyowo. Hilangnya nyowo bersatu padu dengan hampa, dan kehampaan meliputi alam semesta. Ke-97. Adanya Allah karena zikir. Sebab dengan berzikir orang menjadi tidak tahu akan adanya zat dan sifat-sifatnya. Namun untuk menyebut Hyang Manon, yaitu yang Maha Tahu, menyatukan diri hingga lenyap dan terasa dalam pribadi, ya, dia ya saya. Maka dalam hati timbul gagasan bahwa ia yang berzikir menjadi zat yang mulia. Dalam alam kelanggengan yang masih di dunia ini, dimanapun sama saja, hanya manusia yang ada, Allah yang dirasakan adanya waktu orang berzikir. Tidak ada jadi gagasan yang palsu. Sebab pada hakikatnya adanya Allah yang demikian itu hanya karena nama saja. Ke-98. Manusia yang melebihi sesamanya memiliki 20 sifat. Sehingga dalam hal ini antara agama Hindu, Buddha, Jawa dan Islam sudah campur. Di samping itu, roh dan nama sudah bersatu. Jadi tiada kesukaran lagi mengerti akan hal ini dan semua sangat mudah dipahami. Ke-99.
manusia hidup dalam alam dunia ini hanya menghadapi dua masalah yang sering berpasangan, yaitu baik buruk berpasangan dengan kamu, hidup berjodoh dengan mati, Tuhan berhadapan dengan hambanya. Ke-100. Orang hidup tiada merasakan ajal. Orang berbuat baik tiada merasakan berbuat buruk, dan jiwa luhur tiada bertempat tinggal. Demikianlah pengetahuan yang bijaksana, yang meliputi cakrawala kehidupan, yang tiada berusaha mencari kemuliaan kematian. Hidup terserah kehendak masing-masing. Ke-101. Keadaan hidup itu berupa bumi, angkasa, samudra, dan gunung seisinya. Semua yang tumbuh di dunia, udara dan angin tersebar di mana-mana. Matahari dan bulan menyusup di langit, dan keberadaan manusia sebagai yang terutama. Ke-102. Allah bukan Johor Manik, yaitu Ratna Mutu Manikam. Bukan jenazah dan rahasia yang gaib. Syahadat itu kepalsuan. Ke-103. Akhirat di dunia ini tempatnya. Hidup dan mati pun hanya di dunia ini. Ke-104. Bayi itu berasal dari desakan. Setelah menjadi tua menuruti kawan, karena terbiasa waktu kanak-kanak berkumpul dengan anak. Setelah tua berkumpul dengan orang tua, berbincang-bincanglah mereka tentang nama sunyi hampa, saling bohong-membohongi, meskipun sifat-sifat dan wujud mereka tidak diketahui. Ke-105. Takdir itu tiada kenal mundur, sebab semuanya itu ada dalam kekuasaan yang Murbawaseso, yang menguasai segala kejadian. Ke-106. Orang mati tidak akan merasakan sakit. Yang merasakan sakit itu hidup yang masih mandiri dalam raga. Apabila jiwa saya telah melakukan tugasnya, maka dia akan kembali ke alam aning-anung, alam yang tentram bahagia, aman, damai, dan abadi. Oleh karena itu, saya tidak takut akan bahaya apapun. Ke-107. Menurut pendapat saya, yang disebut ilmu itu ialah segala sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata. Ke-108. Mana ada Hyang Maha Suci, baik di dunia maupun di akhirat, sunyi. Yang ada saya pribadi. Sesungguhnya besok saya hidup seorang diri tanpa kawan yang menemani. Disitulah Zatullah merasa bersatu menjadi saya. Ke-109. Karena saya di dunia ini mati, luar dalam saya sekarang ini, yang di dalam hidupku besok, yang di luar kematianku sekarang. Ke-110. Orang yang ingin pulang ke alam kehidupan tidak sukar, lebih-lebih bagi murid Siti Jenar, sebab ia sudah paham dengan menguasai sebelumnya. Di sini dia tahu rasanya di sana dia tahu rasanya di sini. Ke-111. Tiada bimbang akan manunggalnya sukmo. Sukmo dalam kehingan, tersimpan dati sanubori. Terbukalah tirai, tak lain antara sadar dan tidur, ibarat keluar dari mimpi, menyusup rasa jati. Ke-112. Manusia tidak boleh memiliki daya atau keinginan yang buruk dan jelek. Ke-113. Manusia tidak boleh berbohong. Ke-114. Manusia tidak boleh mengeluarkan suara yang jorok, buruk, saru,
tidak enak didengar dan menyakiti orang lain. 115. Manusia tidak boleh memakan daging atau hewan darat, udara, ataupun air. Ke-116. Manusia tidak boleh memakan nasi kecuali yang terbuat dari bahan jagung. Ke-117. Manusia tidak boleh mengkhianati terhadap sesama manusia. Ke-118. Manusia tidak boleh meminum air yang tidak mengalir. Ke-119. Manusia tidak boleh membuat dengki dan iri hati. Ke-120. Manusia tidak boleh membuat fitnah. Ke-121. Manusia tidak boleh memakan ikan atau daging dari hewan yang rusuh, tidak patut, tidak bersisik, atau tidak berbulu. Ke-123. Bila jiwa badan lenyap, orang menemukan kehidupan dalam sukmo yang sungguh nyata dan tanpa bandingan. Ia dapat diumpamakan dengan isinya buah kamumu. Pramono menampilkannya manunggal dengan asalnya dan dilahirkan olehnya. Ke-124. Tetapi yang kau lihat, yang nampaknya sebagai sebuah boneka penuh mutiara bercahaya indah, yang memancarkan sinar-sinar bernyala-nyala, itu dinamakan pramono. Pramono itu kehidupan badan. Ia manunggal dengan badan, tetapi tidak ambil bagian dalam suka dan dukanya. Ia berada di dalam badan. Ke-125. Tanpa turut tidur dan makan, tanpa menderita kesakitan atau kelaparan. Bila ia terpisah dari badan, maka badan ikut tertinggal, tanpa daya, lemah. Pramono itulah yang mampu mengemban rasa, karena ia dihidupi oleh sukmo. Kepadanya diberi anugerah mengemban kehidupan yang dipandang sebagai rahasia rasanya zat. Ke-126. Penggosokan terjadi karena digerakkan oleh angin. Dari kayu yang menjadi panas muncullah asap, kemudian api maupun asap keluar dari kayu. Perhatikanlah saat permulaan segala sesuatu, segala yang dapat diraba dengan ponco indera, keluar dari yang tidak kelihatan, tersembunyi. Ke-127. Ada orang yang menyepi di pantai. Mereka melakukan konsentrasi di tepi laut. Bukan dua hal yang mereka pikirkan, hanya pencipta semesta alam yang menjadi pusat perhatiannya. Karena kecewa belum dapat berjumpa dengannya, maka mereka lupa makan dan tidur. Ke-128. Badan jasmani disebut cermin lahir, karena merupakan cermin jauh dari apa yang dicari dalam mencerminkan wajah Dian berpaes. Cermin batin jauh lebih dekat. Ke-129. Siang malam terus-menerus mereka lakukan sholat. Dengan tiada hentinya terdengarlah pujian dan zikir mereka. Dan kadang mereka mencari tempat lain dan melakukan konsentrasi di kesunyian hutan. Luar biasalah usaha mereka. Hanya penciptalah yang menjadi pusat pandangannya. Ke-130. Badan cacat kita cela, keutamaan kerendahan hati kita puji, tetapi keadaan kita ialah digerakkan dan didorong oleh sukmo. Tetapi sukmo tidak tampak, yang nampak hanya Adan. Ke-131. Cermin batin itu bukanlah cermin yang dipakai orang-orang biasa. Cermin ini sangat istimewa karena mendekati kenyataan.
Bila kau mengetahui badan yang sejati itulah yang dinamakan kematian terpilih. Ke-132. Bila engkau melihat badanmu, aku turut dilihat. Bila kau tidak memandang dirimu begitu, kau sungguh tersesat. Ke-133. Sukmo tidak jauh dari pribadi. Ia tinggal di tempat itu jua. Ia jauh kalau dipandang jauh, tetapi dekat kalau dianggap dekat. Ia tidak kelihatan karena antara dia dan manusia terdapat kekuatannya yang meresapi segala-galanya. Ke-134. Yang sukmo purbo menyembunyikan diri terhadap penglihatan, sehingga ia lenyap sama sekali dan tak dapat dilihat. Kontemplasi terhadap dia yang benar lenyap dan berhenti. Jalan untuk menemukannya dilacak kembali dari puncak gunung. Ke-135. Tetapi yang sukmo sendiri tidak dapat dilihat. Cepat orang turun dari gunung, dan dengan seksama orang melihat ke kiri ke kanan, namun dia tidak ditemukan. Hati orang itu berlalu penuh duka cita dan kerinduan. Ke-136. Hendaklah waspada terhadap penghayalan roroning atunggil, agar tiada ragu terhadap persatunya sukmo. Penghayatan ini terbuka di dalam penyepian, tersimpan di dalam kalbu. Adapun proses terungkapnya tabir penutup alam gaib, laksana terlintasnya dalam kantuk bagi orang yang sedang mengantuk. Penghayatan gaib itu datang laksana lintasan mimpi. Sesungguhnya orang yang telah menghayati semacam itu berarti telah menerima anugerah Tuhan. Kembali ke alam sunyi, tiada menghiraukan kesenangan duniawi. Yang Maha Kuasa telah mencakup pada dirinya. Dia telah kembali ke asal mulanya. Ke-137. Mati rogo orang-orang ulama yang mengundurkan diri di dalam kesunyian hutan. Ialah hanya memperhatikan yang satu itu tanpa membiarkan pandangan mereka menyimpang. Mereka tidak menghiraukan kesukaran tempat tinggal mereka, hanya dialah yang melindungi badan hidup mereka yang diperlihatkan. Tak ada sesuatu yang lain yang mereka pandang, hanya Sang Penciptalah yang mereka perhatikan. Ke-138. Yang menciptakan mengemudi dunia adalah tanpa rupa atau suara. Kalbu manusia yang dipandang sebagai wismanya, carilah dia dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai pandanganmu terbelah menjadi dua. Peliharalah baik-baik iman kepercayaanmu dan tolaklah hawa nafsumu. Ke-139. Bila kau masih menyembah dan memuji Tuhan dengan cara biasa, kau baru memiliki pengetahuan yang kurang sempurna. Jangan tersenyum seolah-olah kau sudah mengerti. Bila kau belum mengetahui ilmu sejati, itu semua hanya berupa tutur kata. Adapun kebenaran sejati ialah meninggalkan sembah dan pujian yang diungkapkan dengan kata-kata. Ke-140. Sembah dan puji sempurna ialah tidak memandang lagi adanya Tuhan, serta mengenai adanya sendiri tidak lagi dipandang. Papan tulis dan tulisan sudah lebur, kualitas tak ada lagi. Adamu tak dapat diubah. Lalu apa yang masih mau dipandang? Tidak ada lagi sesuatu. Maklumilah. Itulah ke-140 ajaran dan pemikiran Syekh Siti Jenar.
Berbicara tentang Syekh Siti Jenar dalam konteks mistik memang sering diperdebatkan. Setidaknya banyak pihak selalu meneror bahwa dia penganut ajaran sesat. Dia menyimpang dari petuah wali. Sementara itu, ada juga yang masih angkat topi terhadap paham mistik dia. Paling tidak yang setuju ini akan berkilah bahwa Syekh Siti Jenar bukan penganut mistik yang sesat. Jika ada yang mengatakan demikian, berarti pemahaman mistiknya masih sepotong-potong. Memang, belakangan sempat muncul dua versi kematian Syekh Siti Jenar yang mengimplikasikan dia berada di pihak yang salah atau benar. Pertama, di kalangan pesantren selalu ditekankan bahwa kematian Syekh Siti Jenar dihukum pancung. Alasan hukuman adalah ajaran dia yang dianggap menyesatkan masyarakat. Kedua, seperti yang pernah dikisahkan Abdul Munir Mulkan dalam bukunya Ajaran dan Jalan Kematian Syekh Siti Jenar 2002 dan Ahmad Khodzim dalam bukunya Syekh Siti Jenar Makna Kematian 2002. Dia mati karena memilih kematiannya sendiri. Proses semacam itu senada pula dengan kematian pujangga besar Jawa Ronggo Warsito. Di satu pihak ada yang mengisahkan dia mati terbunuh, dan di lain pihak dia mati karena memilih jalan kematiannya. Bagi para pemerhati mistik kejawen, yang penting bukan pada masalah ajaran Syekh Siti Jenar sesat atau tidak, melainkan perlu dipahami mengapa Syekh Siti Jenar memandang dunia sebagai alam kematian. Sedangkan para wali songo tidak demikian halnya. Inilah tesis mistis Siti Jenar yang luar biasa di zamannya, karena dia justru telah jenius memikirkan hidup sebagai hakikat. Dia super cerdas dan lebih berpikir tasawuf atau mistis ketimbang berpikir yang lugas. Mari kita renungkan ajarannya tentang hidup dan kehidupan secara mistis. Dia berpendapat bahwa hidup yang selalu sedih, sengsara, kebingungan, dan sejenisnya adalah penjara. Ini bukan hidup di alam kehidupan, melainkan hidup di alam kematian. Manusia yang demikian sedang terpuruk dalam kematian hidup. Manusia yang terdegradasi nilai, yang curang, yang keras, yang korup, dan sebagainya adalah manusia yang telah mati menurut Siti Jenar. Jika demikian, berarti dunia ini telah dipenuhi berjuta-juta mayat yang kotor, bangkai yang amis, dan struktur kehidupan yang mati tak karuan pula. Tak sedikit mayat yang kejar-kejaran mengais rejeki yang haram. Tak sedikit pula mayat yang berebut kedudukan. Apakah asumsi mistis semacam ini sesat? Dia berpendapat bahwa di era kematian ini manusia terikat oleh ponco indro. Kondisi ini bukan eksistensi yang sesungguhnya. Hidup nyata baru akan ditemukan setelah mati. Di sana keadaan terang benderang dan semua hal yang mengandung kebaruan. Manusia tak lagi harus didampingi siapa-siapa. Manusia akan hidup mandiri. Siti Jenar berpandangan bahwa hidup setelah mati lebih indah dan lebih segalanya. Karena itu, dia rindu kematian. Dia sangat rindu terhadap alam real ketika dia belum jatuh ke kematian. Dia ingin kembali dalam keadaan suci atau semula ketika belum kotor. Untuk itu, Siti Jenar mengajarkan bahwa hidup manusia akan mengalami proses mistis. Ajaran dia tersimpul dalam 5 pokok wejangan, yaitu yang pertama, ajaran asal-usul kehidupan atau sangkan poroning dumadi. Kedua,
ajaran tentang pintu kehidupan. Ketiga, ajaran tentang tempat manusia esok hari yang kekal dan abadi. Keempat, ajaran alam kematian yang sedang dijalani manusia sekarang. Kelima, ajaran tentang yang maha luhur yang menjadikan bumi dan angkasa. Kalau demikian, apakah ajaran dia memang gelap? Tidak. Dari 5 jalan kehidupan yang dia ajarkan, jelas positif. Yang menjadi masalah, mengapa dia selalu mendapat cap merah ketika itu? Mengapa konteks ajaran demikian membuat Wali Songo marah? Pasalnya, Syekh Siti Jenar yang demikian dianggap tak sejalan dengan ajaran Wali. Kiranya semua itu yang keliru adalah penerapan mistik Siti Jenar yang disalahartikan. Tak sedikit memang orang menerima wejangan dia, lalu berbuat onar, berbuat jelek, bunuh diri, dan seterusnya. Pendek kata, tak sedikit di antara mereka yang segera ingin mati, karena hidup di kelak kemudian hari justru lebih sempurna. Kalau begitu, yang keliru adalah cara menjalani ajaran Siti Jenar, bukan ajaran itu sendiri. Cinta mati kan sebenarnya bagus, tetapi jika mereka segera ingin mati dengan jalan tak wajar, ini yang salah. Padahal, sejauh pemahaman saya, Siti Jenar tak mengajarkan orang harus bunuh diri. Syekh Siti Jenar sesungguhnya tergolong guru mistik yang brilian. Dia guru mistik sejati yang tahu berbagai hal. Dia juga dikenal sebagai guru sekaligus wali yang menyebarkan Islam Jawa di tanah Jawa secara kontekstual. Dasar penyampaian ajarannya adalah realita. Karenanya, dalam berbagai hal ada yang disesuaikan dengan kondisi Jawa. Karena itu, ketika Ki Ageng Pengging tidak mau sowan ke Demak Bintoro sebagai pembangkangan atas ajaran Siti Jenar, peristiwa ini masih perlu ditinjau lagi. Bukankah di dalam karya berjudul Syekh Siti Jenar itu, Ki Ageng Tingkir juga telah mengingatkan secara politis terhadap tindakan Ki Ageng Pengging. Dalam kaitan itu, Ki Ageng Pengging memang menjadi manusia bebas. Ia hidup di bumi Tuhan, bukan bumi Demak. Paham semacam ini, kalau dipahami secara politis tentu akan keliru. Paham ini perlu diterjemahkan dari aspek mistis bahwa hakikat hidup memang kebebasan itu. Manusia bebas hidup di mana saja. Manusia bebas menentukan apa saja. Sejauh dalam kerangka Tuhan, kalau begitu apakah pandangan Ki Ageng Pengging atau Ki Kebu Kenanga itu salah? Tokoh yang semula tergores mistis dalam syair Semut Ireng, lalu ada baris berbunyi, Kebu Bongkang nyabrang kali Bengawan, atau kerbau besar yaitu Kebu Kenanga yang menyeberang ke sebelah barat Majapahit. Sebenarnya mulia, dia pernah lari dari Majapahit karena tak mau mengikuti ajaran yang disampaikan Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Itulah sebabnya dengan mengikuti paham Siti Jenar, Ki Kebu Kenongo tidak tahu menghadapi resiko hidup. Hidup sebagai dia adalah pilihan. Kematian bagi dia bukan hal yang sengsara. Andai kata harus menerima hukuman mati. Bahkan menurut dia, takdir baginya sulit ditunda. Bagi dia yang selalu dikendalikan Yang Maha Kuasa, biarpun utusan Demak datang, dia tidak takut menghadapi bahaya. Karena disitulah dia berjuang untuk hidup. Dalam perjuangan itu, jika selesai tugas kejiwaannya, akan segera kembali ke alam aning anung, yaitu alam bahagia, tentram, abadi.
Yang menarik lagi dari pandangan dia adalah persoalan belajar berbudaya. Jika hewan berdasarkan insting, manusia Jawa mengikuti guru. Dalam pandangan Islam Jawa, setidaknya ada 4 macam guru. Yang ke-1, guru wujud, yaitu seorang guru biasa, seperti guru di sekolah, guru mengaji, dan sebagainya. Kedua, guru pituduh, yaitu guru yang bertugas memberi petunjuk kepada murid-muridnya. Ketiga, guru sejati, yaitu guru yang memahami hakikat hidup. Guru ini akan mengajarkan bagaimana menempuh jalan kematian, kesempurnaan, kelepasan. Keempat, guru purwo, yaitu guru yang tertinggi. Ia ibarat manifestasi Tuhan. Dia mengetahui kodrat dan irodatnya. Tampaknya Syekh Siti Jenar meletakkan dirinya pada guru sejati dan guru purwo. Hal ini tampak pada pembahasan tentang kematian dia. Masalah proses dan makna kematian digambarkan dari aspek psikologi Islam Jawa. Proses kematian dan maknanya ditinjau dari aspek kehidupan kejiwaan psikologi Jawa. Manusia harus melepaskan nafs atau napas. Napas adalah batin atau rasa yang keluar masuk dalam raga. Nafs terdiri dari 7 tataran kejiwaan, yaitu jiwa al-amarah, jiwa lawahmah, jiwa mulhamah, jiwa mutmainah, jiwa spiritual, jiwa lubiyah atau kosmik, dan jiwa rahsa atau nirwana. Jiwa al-amarah yang berfungsi mengoperasikan organ tubuh, tak sekedar membuat orang marah. Jiwa lawahmah yaitu jiwa yang letaknya lebih dalam lagi, lebih halus, yang ketika orang tidur akan menciptakan mimpi yang menembus ruang dan waktu. Jiwa mulhamah yaitu batin manusia yang menyebabkan mereka dapat menerima petunjuk Tuhan. Jiwa mutmainah yaitu batin manusia yang tenang. Jika ini diaktifkan, manusia Jawa akan mampu melihat apa yang disebut clairvoyancy, yaitu objek atau peristiwa di luar fisik atau metafisik. Namun, jiwa ini masih bersifat semu. Misalkan kenikmatan seksual, misalkan suami impoten atau istri fikrit, nyatanya tak diperoleh kenikmatan, berarti masih lahiriah atau batin semu. Jiwa spiritual yaitu batin manusia yang mampu melakukan kontak dengan alam gaib. Dalam masyarakat Jawa, tradisi semacam ini dinamakan alam supena, alam mimpi yang mempengaruhi jiwa manusia mampu menerawang terhadap kejadian mendatang. Batin ini arah futuristik atau jangka. Orang Jawa menyebut ngerti sedurunge winoroh, artinya mengetahui yang bakal terjadi. Misalkan lagi, gerak pikiran, merasa nikmat secara otomatis. Ketika kita harus menganggukkan kepala, menyembah, melambaikan tangan pada saat berhubungan dengan orang lain adalah wacana batin spiritual. Jiwa lubiyah atau kosmik telah meninggalkan alam pikiran, masuk ke alam intuisi. Kehidupan tak dapat selalu melalui kesadaran panca indera. Misalkan saja ketika orang berzikir ataupun meditasi, mereka merasa hilang. Yang ada hanyalah halusinasi dan ilusi. Dari sini orang akan menerima wisik dan jiwa rahasia atau nirwana, yaitu keadaan nafs yang melukiskan bahwa alam ini adalah alam langit, alam murni, penuh ketiadaan. Baik pemirsa Kitab Mawas Diri, untuk pembahasan tentang 140 ajaran dan pemikiran Syekh Siti Jenar berakhir di sini. Nantikan cerita sejarah atau pembahasan lainnya yang pasti hanya di channel Kitab Mawas Diri. Terima kasih dan salam sejahtera.